Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Mulia Siregar dengan NIM 42122011047 dari kelas Mekatronika 6B pagi. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Desain Sistem Mekatronika dengan judul PBL saya yaitu Trainer Kit Sensor Level menggunakan RS485. Proyek ini dirancang sebagai media pembelajaran untuk mengenalkan konsep pengukuran level atau objek menggunakan berbagai sensor dan mengirimkan datanya antar microcontroller melalui komunikasi RS485 yang sering digunakan di dunia industri. Secara umum, sistem ini terdiri dari dua buah Arduino yang berkomunikasi satu sama lain menggunakan modul MX485. Tujuan dari pembuatan trainer kit ini adalah untuk memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana sensor-sensor tersebut bekerja bekerja. Di video ini saya akan menjelaskan desain elektrikal dari proyek ini. Oke, yang pertama saya akan masuk ke output dari PBL kali ini yaitu membuat rancangan pelaksanaan pelaksanaan proyek, kemudian membuat desain mekanikal di mana kami mendesainnya di aplikasi SolidWorks, kemudian membuat desain elektrikal, kemudian membuat rancangan RAB, rancangan anggaran biaya, kemudian penulisan laporan akhir. Oke, ya, di sini saya akan membahas bagian elektrikal dari proyek kami ini. Oke, isi utama sistem desain elektrikal ini menggambarkan suatu sistem pemantauan dan komunikasi sensor otomatis berbasis mikrokontroler Arduino yang diimplementasikan secara modular dan terdistribusi. Sistem ini terdiri dari dua unit Arduino, masing-masing mengelola subsistem tertentu dan saling berkomunikasi menggunakan modul RS485. Beberapa sensor digunakan sebagai input utama, termasuk sensor ultrasonik HCSR004, sensor proximity induktif LJC18A3 BJ BX serta sensor inframerah. Output dari sistem ini kemudian ditampilkan secara real time melalui LCD IC216x2 yang terhubung ke Arduino kedua. Selanjutnya, komunikasi antar Arduino dijalankan melalui protokol RS485 yang memungkinkan komunikasi jarak jauh yang andal terutama pada lingkungan industri atau tempat dengan potensi interferensi elektromagnetik tinggi. Struktur sistem ini dirancang untuk memungkinkan pengumpulan data dari berbagai jenis sensor di satu titik atau node sensor dan mengirimkan data tersebut ke titik lain atau node tampilan dan kontrol yang kemudian memproses atau menampilkan informasi. Hal ini membuat sistem sangat fleksibel untuk digunakan pada berbagai aplikasi otomasi seperti perhitungan objek, sistem deteksi logam, atau sistem sortir
produksi. Oke, alasan pemilihan desain ini yaitu penggunaan protokol RS485 melalui MAX485. Teorinya, protokol RS485 adalah standar komunikasi serial diferensial yang mendukung komunikasi jarak jauh hingga 1.200 meter, kecepatan hingga 10.000 Mbps, dan multi-drop yang artinya memungkinkan beberapa perangkat dalam satu jaringan. Dibanding UART biasa, RS485 memiliki ketahanan terhadap interferensi elektromagnetik dan noise, menjadikannya pilihan ideal dalam lingkungan industri ataupun sistem luar ruangan. Aplikasi dalam desain ini, pemilihan modul MAX485 sebagai konverter TTL. RS485 merupakan implementasi dari teori ini. Modul ini bekerja dengan daya rendah dan memungkinkan komunikasi yang handal antara dua Arduino pada sistem ini. Karena RS485 memang hanya memerlukan dua jalur komunikasi A atau A dan B, sistem kabel menjadi lebih efisien, terutama jika perangkat-perangkat berada dalam lokasi terpisah secara fisik. Teori ini sejalan dengan praktik dalam sistem SCADA, Smart Sensor Network, dan Industrial Control System. Yang kedua, sensor ultrasonik HCSR04. Teori HCSR04 bekerja berdasarkan time of flight (TOF) dalam gelombang ultrasonik. Sensor ini mengirimkan pulsa ultrasonik melalui track dan menangkap pantulannya melalui echo. Ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus jarak sama dengan waktu pantulan kali kecepatan suara. Kemudian jarak menggunakan waktu pantulan atau kecepatan suara. Teknologi ini banyak digunakan dalam sistem robotika, kendaraan pintar, dan sistem otomasi. Aplikasi dalam desain HCSR04 dipilih karena efisien menggunakan integrasi dan mampu mengukur jarak hingga 4 meter dengan akurasi yang cukup baik. Dalam desain ini, sensor ini memungkinkan digunakan untuk mendeteksi kehadiran objek, mengukur jarak, atau memantau batas ruang dalam aplikasi. Kemudian sensor induktif LGC18A3BJ (BX). Teori sensor ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Ketika logam mendekati sensor, medan elektromagnetik terganggu sehingga sensor menghasilkan sinyal output. Sensor ini hanya merespon logam, yang menjadikannya lebih selektif. Aplikasi dalam desain digunakan pada kedua node M1 dan M2. Sensor ini memungkinkan deteksi keberadaan objek logam di area tertentu. Dalam sistem industri, sensor ini umum digunakan pada konveyor logam, di mana sensor ini tahan kondisi lingkungan keras seperti debu, air, dan cahaya sehingga lebih andal dibanding sensor optik. Yang keempat yaitu LCD. LCD ini menggunakan komunikasi I2C (Inter-Integrated Circuit)
yang memungkinkan banyak perangkat berkomunikasi hanya dengan dua kabel SDK atau SCL. I2C memungkinkan kecepatan transfer cukup tinggi dan penghematan jumlah pin pada mikrokontroler. Aplikasi dalam desain LCD I2C dipilih untuk menampilkan data secara langsung ke pengguna. Misal jarak selalu sensor, pemakaian I2C mengurangi kompleksitas wiring, terutama pada Arduino yang memiliki pin terbatas. Ini mendukung prinsip efisiensi desain embedded system dan modularisasi antar muka pengguna. Pemilihan fungsi dengan Arduino. Teori dalam sistem terdistribusi, pembagian tugas antara beberapa mikrokontroler memperkuat kinerja sistem secara paralel dan menggunakan beban kerja pada suatu prosesor. Konsep ini dikenal sebagai distributed embedded system yang juga diadopsi dalam sistem multi-core dan IoT. Aplikasi dalam desain. Dengan membagi dua Arduino, node pertama memproses data sensor, pengukuran atau deteksi. Kemudian node kedua bertugas menampilkan data, menerima input dari lingkungan pembagian. Pembagian ini memungkinkan perluasan sistem scalability tanpa mengganggu arsitektur utama. Jika jumlah sensor bertambah, cukup tambahkan node baru dengan MAX485. Modularitas dan label partisipasi jalur teori. Dalam praktik perangkat keras, desain modal memudahkan pemeliharaan, pengembangan dan debug. Penggunaan label antara partisipasi menggunakan jalur kabel dan jangan lupa menggunakan dalam skematik. Aplikasi dalam desain. Penggunaan part 1, part 2, dan part 3 menunjukkan pemisahan subsistem sehingga jika terjadi gangguan pada salah satu bagian yang mempengaruhi kerusakan sistem, ini juga memberikan identifikasi kesalahan dan mendukung dokumentasi teknis yang rapi. Oke, kesimpulan dari desain elektrikal ini dipilih berdasarkan pertimbangan yang kuat, teoritis, dan relevan dalam bidang elektronika sistem embedded dan komunikasi digital. Tidak satupun bagian yang dipilih berdasarkan bukaan semata, semuanya mengikuti standar KSA yang umum digunakan industri. Dari sensor ultrasonik dan sensor proximity dan sensor kapasitif hingga komunikasi R485 dan penggunaan I2C untuk efisiensi pin. Semua keputusan desain berakar dari prinsip yang diajarkan dalam ilmu teknik elektro dan komputer. Desain ini cocok diterapkan pada sistem real world seperti sistem hardware, otomatis hardware, smart logistik, dan sistem berbasis jaringan sensor. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kemudian presentasi dari saya mengenai proyek kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang desain mekanikal dari proyek ini. Desain proyek ini berukuran sekitar 30 cm kali 20 cm kali 25 cm. Dibuat menggunakan material akrilik di pada bagian panel vertikal terdapat berbagai sensor seperti sensor ultrasonik HCSR,
04 sensor kapasitif, sensor induktif, sensor optik, serta LCD dan mikrokontroler. Mikrokontroler menggunakan komunikasi RS485 untuk efisiensi wiring dan simulasi standar industri. Oke, kita bagian visi utama terangkit. Berdasarkan gambar, ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu sensor level. Terdapat berbagai jenis sensor level, kapasitif, ultrasonik, HCSR, S04 untuk mendeteksi ketinggian pada wadah. Kemudian modul RS485 berupa modul RS45 digunakan sebagai antarmuka komunikasi mikrokontroler Arduino sebagai operating system yang mengolah data sensor dan mengirimkan melalui RS485. Display LCD untuk menampilkan data pembacaan level secara real-time. Software menjalankan menemukan eksperimen koneksi. Kemudian label dan desain codes ergonomis tertulis power sensor level. Kemudian alasan pemilihan desain yaitu berdasarkan teori letak vertikal dan miring secara ergonomis. Posisi miring mempermudah visibilitas dan akses pengguna saat mengamati sensor dan tampilan menurut teori desain. Kemudian pembagian dua zona atas dan bawah. Zona atas adalah panel display dan sensor untuk elemen interaktif dan visualisasi sesuai prinsip zoning dalam desain panel kontrol industri. Zona bawah, controller dan breadboard menyediakan area untuk eksperimen kabel dan pengambilan manual tanpa mengganggu tampilan utama. Teori ini sejalan dengan pendekatan modular sistem desain di mana bagian-bagian terpisah memudahkan pemeliharaan, pembelajaran, dan pemahaman sistem. Penggunaan komunikasi RS485. RS485 digunakan karena secara teoritis mendukung komunikasi jarak jauh hingga 1.200 meter, kemudian multi-drop satu master banyak slide hingga 38 kali. Kekebalan tinggi terhadap noise dilakukan industri. Desain ini mendukung pembelajaran sistem komunikasi industri modern yang lebih handal dibandingkan komunikasi serial biasa. Integrasi display. Penggunaan layar lantai ini mendukung prinsip real-time feedback berdasarkan teori embedded feedback learning model. Penggunaan belajar lebih cepat dan efektif saat bisa langsung melihat hasil atau aksi. Kompak portable bentuk seperti koper atau kotak dengan pembentuk menggunakan teori portable dan aman dibawa mendukung kebutuhan pembelajaran di berbagai tempat sebagaimana ditekankan dalam mobil learning design. Kesimpulan, desain training mechanical training ini dipilih karena memenuhi aspek ergonomi pembelajaran, pendekatan modular dan sistematis, kemudian penerapan komunikasi industri. Komunikasi RS485 kemudian kesesuaian dengan teori desain edukasi. Mungkin sekian. Demikian presentasi dari saya mengenai proyek trainer fit sensor level menggunakan RS485. Melalui proyek ini saya mencoba mengungkapkan
Konsep dasar sensor komunikasi data yang sering digunakan dalam sistem otomasi industri, khusus penggunaan sensor level dan komunikasi serial RS-Panabang 5 antar mikrokontroller. Harapannya trainer kit ini bisa menjadi media pembelajaran yang sederhana namun efektif untuk memahami prinsip kerja sensor, proses posisi data, dan cara menyajikannya secara rentan. Terima kasih atas perhatian video presentasi saya. Dengan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.